Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cleovania Bungole dengan NIM 2207010131. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi EPI Info di mana ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yaitu dalam mata kuliah manajemen dan analisis data epidemiologi. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi EPI Info, kita harus tahu dulu apa itu aplikasi EPI Info. Nah, aplikasi EPI Info ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh CDC. Aplikasi ini dibuat untuk membantu para profesional kesehatan masyarakat dalam melakukan penyelidikan wabah, mengolah basis data pengawasan, dan melakukan tugas-tugas statistik lainnya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan membuat contoh kuesioner. Jadi kita klik ke fitur yang pertama yaitu Create Forms. Nah, nanti tampilan akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua menu utama yaitu New Project dan Open Project. New Project ini untuk membuat kuesioner baru dan untuk Open Project sendiri untuk membuka kembali kuesioner yang pernah kita buat. Jadi langsung saja ke New Project. Jadi di sini kita akan membuat nama project. Jadi misalnya kita akan membuat project tentang survei pengetahuan ibu, survei pengetahuan ibu, ibu, pengetahuan ibu, pengetahuan ibu tentang ASI, tentang ASI eksklusif. Eksklusif. Nah, untuk deskripsinya kita tulis tentang pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu. Untuk form name-nya kita buat tentang kreasi eksklusif. Jadi teman-teman untuk yang di name project ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi setelah kita buat ini kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul beberapa template. Nah, di sini yang pertama ada label. Nah, label di sini digunakan untuk menuliskan judul kuesioner, untuk menuliskan maaf teman-teman. Jadi label ini digunakan untuk menentukan
bagian kuesioner yang tidak memerlukan jawaban seperti judul dan petunjuk pertanyaan. Nah, di sini kita akan masukkan judul. Jadi judul kita tentang kuesioner pengetahuan ibu, kuesioner pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif. Untuk field name-nya akan otomatis terisi sendiri, dan untuk fontnya di sini kita menggunakan font style yang bold, dan karena ini merupakan judul, jadi kita pilih size-nya yang 14. Setelah itu kita klik OK. Dan kita klik OK. Nah, nanti akan muncul begini. Dan di sini kita bisa atur kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua ada fitur teks. Nah, fitur teks di sini digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat. Nah, misalnya di sini kita menulis nama responden. Dan untuk file name-nya otomatis langsung terisi sendiri. Dan untuk maksimal hurufnya bisa kita tentukan. Jadi untuk maksimal hurufnya itu mencapai 260 lebih huruf. Jadi di sini kita misalnya kita buat 200 huruf. Dan di sini juga terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada read only. Nah, read only ini bisa dicentang jika pertanyaan hanya untuk dibaca. Kalau untuk required itu dicentang jika pertanyaan wajib diisi. Kalau untuk repadlets itu untuk jawaban pertanyaan yang sama dengan responden sebelumnya. Dan untuk encrypt itu yang diisikan. Di sini juga ada menu yang prompt font. Prompt font ini untuk digunakan untuk memilih style font yang akan digunakan pada bagian pertanyaan. Jadi terus untuk file font itu untuk memilih style font yang akan digunakan pada bagian pertanyaan. Setelah kita mengisi ini,
kita klik OK. Dan itu akan muncul begini. Dan kita bisa atur atau memperpendek ini sesuai yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Setelah itu ada menu multiline. Nah, menu multiline ini digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban yang panjang. Misalnya, di sini kita buat pertanyaan tentang alamat rumah. Alamat rumah untuk filenya tetap sama, yaitu udah muncul otomatis. Dan untuk menu-menu ini sama dengan yang pada bedanya di teks tadi ada encrypt dan di multiline tidak ada. Jadi setelah ini kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Oh maaf, nomor 2. Salah. Oke. Setelah itu kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah multiline ada fitur number. Nah, fitur number ini digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa angka. Misalnya di sini kita buat pertanyaan usia atau umur dari responden. Usia responden. Oke. Untuk tren ini kita akan memilih format angka yang akan kita gunakan. Misalnya ini. Setelah itu kita klik OK. Kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, setelah itu ada fitur yang phone numbers. Nah, ini phone numbers ini kita isi nomor HP dari responden. Nomor HP. Ini kita pilih karena di nomor HP, jadi kita pilih yang ini. Setelah itu kita klik OK. Dan yang ini yang kita Oke,
Setelah itu ada fitur yang namanya date. Date ini merupakan fitur yang digunakan untuk eh, pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa tanggal. Jadi misalnya di sini kita tulis pertanyaan tentang eh, kapan waktu wawancara responden. Waktu wawancara. Nah, di sini kita eh, mengisi, kita klik open. Oke, setelah itu ada time. Nah, untuk time sendiri itu maaf teman-teman, salah. Untuk di date ini kita buat pertanyaan yang eh, berupa tanggal ya. Jadi di sini kita tulis tanggal wawancara, tanggal wawancara, dan klik OK. Nah, untuk yang time ini kita eh, gunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa waktu. Misalnya, hmm, bisa untuk time di sini kita buat pertanyaan misalnya eh, kapan pertama kali diberikan Menteri ASI. Pertama kali Menteri ASI. Setelah itu kita klik OK dan kita atur lagi sesuai yang kita inginkan. Setelah itu ada fitur yang
Setelah itu ada fitur yang namanya date. Kita buat pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa tanggal atau waktu. Jadi di sini misalnya kita buat pertanyaan tentang eh, tempat tanggal lahir. Eh, eh, tanggal. Hmm, dan kita klik OK. Klik OK, setelah itu kita atur. Dan untuk opsi berikutnya yaitu checkbox. Checkbox di sini digunakan untuk uh, menyediakan pertanyaan yang bisa dicentang. Misalnya, uh, misalnya berikutnya ada fitur checkbox. Nah, checkbox ini digunakan untuk membuat jawaban dari pertanyaan yang memerlukan jawaban lebih dari satu. Untuk pertanyaan sendiri kita bisa buat di label karena fitur label ini digunakan untuk uh, tidak fitur label ini uh, digunakan untuk kuesioner yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya pertanyaan tentang gejala, gejala responden. Dan kita klik OK. Setelah itu kita atur sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita buat jawaban opsi jawaban di checkbox. Misalnya pertama demam. Kita klik di place box on right. Itu kita klik OK. Nah, jangan klik itu. Kita hapus klik yang ini dan kita OK. Nah, ini demam. Terus buat lagi. Jadi di sini kita akan memasukkan jawaban satu persatu. Well,
dan sebagainya. Berikut ada fitur yes no. Nah, untuk fitur ini digunakan uh, untuk menyediakan pertanyaan yang opsi jawaban itu yang ya atau tidak. Baru setelah itu kita klik OK. Dan kita atur lagi. Berikutnya ada fitur opsi. Fitur option. Nah, untuk fitur option ini menyediakan pertanyaan yang opsi jawaban berupa pilihan ganda. Misalnya, pertanyaan tentang jadi teman-teman, setelah kita membuat kuesioner, tahap selanjutnya kita akan mengentry data. Di sini kita klik entry data. Nah, ini adalah tampilan awal untuk fitur entry data. Jadi di sini teman-teman kita akan mengentry data dari kuesioner yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita buka kuesionernya dan kita klik open form, lalu klik go, dan kita cari kuesioner yang telah kita simpan sebelumnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini tampilan ketika kita sudah membuka kuesionernya. Jadi di sini ada beberapa menu utama, yaitu ada new record. Nah, new record ini yaitu untuk membuat menambahkan responden baru. Terus ada menu delete. Delete ini untuk menghapus data responden, dan menu undelete ini untuk membatalkan penghapusan. Terus ada line list. Line listing ini merupakan menu untuk melihat data responden yang sudah menjawab pertanyaan. Dan ada menu save. Save ini untuk menyimpan hasil entry yang telah kita lakukan. Jadi teman-teman di sini misalnya kita mau membuat entry data yang untuk responden berikutnya. Di sini misalnya kita identitas responden kita kasih inisial HJ. Untuk pendidikan kita buat di D3, untuk umur kita 21 tahun, 23 tahun, dan pekerjaan wira swasta. Dan untuk nomor responden, ini responden yang ke 135.
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai pemberian ASI eksklusif. Jadi ini kita tinggal klik saja sesuai dengan kuesioner yang telah kita buat. Dan setelah terisi semua, kita akan menyimpannya dengan klik di New Record. Nanti dengan sendirinya kuesioner ini akan tersimpan. Hasil entry ini akan tersimpan. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman ingin melihat kembali data-data responden, mungkin teman-teman uh, yang terlewatkan atau teman-teman ingin melihat data responden yang sebelumnya, teman-teman bisa langsung klik di sini dan teman-teman tulis misalnya responden yang ke-45 dan tekan klik enter. Maka responden yang ke-45 akan muncul seperti ini teman-teman. Dan fungsi tanda panah yang sebelah kiri ini yaitu untuk melihat kembali data responden yang dari responden pertama. Begitupun sebaliknya, tanda panah yang sebelah kanan merupakan tanda untuk kita melihat responden yang paling terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Berikutnya nanti kita akan membuat analisis data menggunakan analisis fitur klasik dan fitur visual dashboard. Jadi teman-teman, setelah kita mengentry data, kita akan melakukan analisis data. Di sini kita menggunakan dua fitur, yaitu fitur klasik dan fitur visual dashboard. Nanti kita akan mencobanya satu persatu. Yang pertama kita klik fitur klasik. Nanti untuk fitur klasik di tampilan begini dan kita klik visual dashboard. Nanti untuk visual dashboard dia tampilan begini. Untuk pertama kita akan mencoba analisis data menggunakan fitur klasik. Untuk menganalisis data, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita klik di read. Setelah itu kita buka di data search, kita buka browse, dan kita mencari kembali kuesioner yang telah kita simpan sebelumnya. Open. Setelah itu kita klik di data search, kita klik ASI eksklusif dan kita klik OK. Nanti untuk output hasil dari yang kita buat tadi akan muncul di output ini. Setelah itu kita membuat line leads-nya dan kita klik leads. Setelah itu kita mencari variabel yang akan kita buat leads-nya. Misalnya dukungan suami, terus pekerjaan, ya nama, terus status gizi ibu. Setelah itu kita klik OK. Nah ini untuk hasil line list-nya akan muncul seperti ini. Setelah itu, kalau kita sudah buat line list-nya, kita akan lanjut untuk membuat frekuensinya. Kita klik di statistik dan pilih menu frekuensi dan kita
cari variabel yang akan kita ukur frekuensinya. Misalnya di sini pengetahuan, dan di klik OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini, teman-teman. Berikutnya kita akan membuat tabel 2x2. Kita klik di tabel dan kita pilih hasil variabel yang akan kita buat. Misalnya pekerjaan dan status gizi ibu. Setelah itu kita klik OK. Dan akan muncul outputnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk menganalisis data menggunakan fitur klasik. Sedangkan untuk fitur visual dashboardnya kita bisa buat, kita bisa klik ke set data, set a data source, dan kita cari kuesioner yang telah kita simpan tadi. Langkah-langkahnya sama seperti di visual di klasik, hanya bedanya kalau di klasik langsung muncul menu-menu yang bisa langsung kita pilih, sedangkan di visual dashboard kita harus mencarinya sendiri. Oke, setelah itu kita klik hasil eksklusif dan kita klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, dan hasil analisisnya sudah ada di atas sini. Ini ada 133 responden. Berikutnya kita akan membuat line list-nya. Kita klik kanan pada kursor dan kita pilih Add Analysis Gadget dan kita pilih line list. Dan tampilan akan muncul seperti ini dan kita pilih line list yang akan kita ukur. Kita tekan Kontrol lalu kita klik variabel-variabel yang mau kita buat. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul, teman-teman. Nanti tampilannya seperti ini. Dan untuk batas responden yang bisa kita lihat di sini terbatas hanya sampai 50. Kalau kita ingin melihat semua responden, kita bisa klik di tanda pengaturan ini dan kita buat display dan kita ketik, terserah untuk maksimal row-nya kita bisa ketik misalnya 150 dan Oh ya, teman-teman, untuk maksimal ini dia hanya mencapai 260 lebih. Dan ini kita akan mencoba di 150, teman-teman. Dan ini akan muncul semua hasil, semua data-data responden. Ada 133. Setelah itu untuk mengukur frekuensinya kita klik kanan lagi, terus kita cari menu di frekuensi. Setelah itu kita pilih ASI eksklusif dan kita klik grouping and sorting. Dan kita pilih mana yang kita mau ukur frekuensi.
Misalnya kita mau ukur frekuensi pengetahuan. Kita tekan kontrol dan kita pilih. Dan akan muncul seperti ini teman-teman. Sama seperti tampilan pada Visual Classic. Berikutnya kita akan mencoba untuk di tabel 2x2. Di main M kali N. Pengetahuan dan di status gizi. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi tampilannya akan muncul seperti ini, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.